Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang lingkup hukum perdata. Sebelum dijelaskan, perkenalkan diri, nama saya Rameza Lemison, NPM 24 12 01 11 81. Perkenalkan, saya Tatia Graini dengan NPM 2412 0113 49. Saya Chelsea Zafira Zahra dengan NPM 2452 011081. Apa itu hukum perdata? Hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Hukum perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan badan hukum dalam masyarakat, serta menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara individu atau badan hukum. Sumber hukum perdata yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga ada Undang-Undang Khusus. Yang keempat ada Peraturan Pemerintahan dan Peraturan Presiden. Yang kelima ada Peraturan Daerah. Yang keenam jurisprudensi atau putusan pengadilan. Yang ketujuh ada Traktat dan Konvensi Internasional. Yang kedelapan ada doktrin atau pendapat ahli hukum. Yang kesembilan ada hukum adat, dan yang terakhir ada kebiasaan. Klasifikasi hukum perdata. Klasifikasi hukum perdata dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau sering disebut dengan kebiasaan. Jenis hukum perdata. Jenis hukum perdata itu ada yang material dan ada yang formil. Hukum perdata material adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material tersebut. Sistematis hukum perdata dalam KUH Perdata. Buku pertama itu tentang orang, membahas subjek hukum baik manusia, perorangan maupun badan hukum. Buku kedua, buku tentang benda, membahas benda sebagai objek hukum dan hak-hak kebendaan yang melekat padanya. Buku ketiga itu perikatan, mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang ada satunya memiliki hak dan yang lainnya memiliki kewajiban. Yang keempat ada daluwarsa, membahas mengenai alat bukti yang sah menurut hukum dan batas waktu menuntut hak. Ruang lingkup hukum perdata yang pertama dasar hukum perdata, yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Selain KUHP, terdapat undang-undang lain yang mengatur bidang-bidang tertentu dalam hukum perdata, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Agraria, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua ada subjek hukum, ada orang dan badan hukum. Yang ketiga ada hukum keluarga, ada perkawinan, pewarisan, perwalian, dan pengakuan. Terus yang keempat ada hukum benda, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kelima hukum perikatan terdiri atas perjanjian tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Yang keenam ada hukum pembuktian dan kadaluarsa pembuktian, diatur dalam buku keempat KUHP, mencakup alat-alat bukti yang di pengadilan seperti bukti tulisan, saksi, dan pengakuan. Kadaluarsa adalah batasan waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan atau untuk menuntut hak, diatur dalam buku keempat KUHP. Yang ketujuh ada perlindungan konsumen, kedelapan ada hukum agraria, yang kesembilan ada hukum kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang ke-10 ada hukum perusahaan, yaitu ada hukum dagang, yang ke-11 penyelesaian sengketa perdata, dan yang terakhir ada HAM, yaitu hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya adalah hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu dan badan hukum, melindungi hak serta menyelesaikan sengketa melalui aturan tertulis dan tidak tertulis yang tercantum dalam KUHP Perdata dan peraturan khusus lainnya. Ruang lingkupnya meliputi hak sipil, hukum keluarga, benda, perikatan, pembuktian, perlindungan konsumen, agraria, kepailitan, perusahaan, serta penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun alternatif. Selain itu, hukum perdata juga menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuai ketentuan nasional dan internasional.